Assalamualaikum, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cerdas burungnya itu. Perkutut, Yai. Dan nek kepengen perkutut di sini banyak ini, baru kan nyekeli pinter. Kemarin baru juga nangkep burung itu, dapat barang tuh. Kemarin baru tuh dapat burung tuh bagus sekali. Terus dikasih makan itu nggak mau burungnya. Tak lihat mukanya burung kayak sedih. Saya bilangin dia. Saya bilang itu dilepasin aja, kasihan tuh burungnya itu, mau sedih burungnya, saya bilang gitu. Sering dapat burung, gampang dia kayaknya tuh tangannya tuh kayak terampil gitu loh, baru tuh kan saya. Alhamdulillah. Iya, tangan baru tuh terampil burung. Nah, itu pintar karuan itu. Gimana ibunya, udah sehat ibunya baru? Alhamdulillah baik, sudah mulai ke pasar lagi. Oh iya, harus gitu. Yang penting gini loh, yang penting itu kalau bisa kesehatan itu dijaga, itu lebih baik daripada ngobatin ketika sakit. Kayak jenengan bendino nyepeda tuh loh, aku dulu lagi malah seneng. Oh iya, saya itu kepengen kayak gitu, saya kepengen gitu aja nggak bisa kok. Nanti anak-anak di sini juga dilatih begitu, biar karena itu kan jantung kan bagusannya kan, jantung kalau pompanya bagus itu kan metabolisme kan bagus, ya kan. Jadi gini loh, sebenarnya begini, tubuh manusia itu, tubuh kita itu seperti kota ya, seperti kota besar ibaratnya gitu ya. Ini biar sedikit paham tentang ilmu kesehatan, terutama ibunya ya, biar nanti selalu sehat ya. Iya Pak Yai, siap. Jadi gini, tubuh manusia itu ibaratnya seperti kota besar. Jadi dalam tubuh kita ada yang namanya glukosa ya. Glukosa itu sumber energi utama bagi tubuh, jadi terutama bagi otak. Jadi saat kita makan, karbohidrat dalam makanan itu dipecah menjadi glukosa, kemudian itu diserap dalam tubuh, diserap ke darah gitu ya. Nah, kemudian itu digunakan oleh sel sehat supaya menghasilkan energi. Jadi sel sehat itu adalah pekerja aktif yang membangun, membersihkan, menjaga agar supaya kota itu tetap berjalan dengan baik. Itu ibaratnya kayak gitu ya. Ada lagi yang namanya sel zombie. Sel zombie itu ibarat bangunan tua yang sudah rapuh dan tidak bisa digunakan lagi, tetapi dia tetap menghabiskan listrik dan sumber daya. Gitu loh. Nah, glukosa itu bahan bakar yang digunakan untuk semua aktivitas di kota, gitu loh. Jadi ketika glukosa yang tersedia dalam jumlah banyak, ya, seperti saat kita makan terus tanpa puasa, itu ibarat bangunan tua itu tetap berdiri, bahkan semakin banyak yang rusak. Itu menyebabkan kota itu menjadi lebih lambat, penuh dengan masalah. Nah, itu ibaratnya itu seperti itu. Ya. Jadi saat kita ini puasa, itu pasokan energi itu dikurangin. Ya, ini yang akhirnya itu ibarat kota tadi, itu dipaksa untuk menghancurkan bangunan tua, yaitu sel zombie tadi itu, agar tidak membebani sumber daya. Jadi menggunakan material lama untuk membangun gedung baru. Ibaratnya seperti itu, generasi sel. Ya, jadi saat berpuasa itu yang terjadi seperti itu. Jadi kalau kita nggak makan puasa, itu yang terjadi itu seperti bangunan tua kita, yaitu sel zombie tadi itu, dia tidak membebani sumber daya. Ya. Jadi artinya dia lama-lama kan nggak dapat pasokan, terus lama-lama mati hancur gitu. Puasa itu nanti menekan pertumbuhan sel zombie. Jadi kalau kita itu mau menahan diri, tidak makan, ya, itu nanti sel zombie yang akan merusak tubuh itu, dia akan tidak berkembang, bahkan cenderung lama-lama mati dan hilang. Jadi dengan mengurangi pasokan glukosa, energi, sehingga sel zombie itu menjadi lebih lemah, akhirnya dihancurkan oleh tubuh itu sendiri. Kemudian dengan dia tadi puasa, itu merangsang sel-sel regenerasi sel sehat itu akan menjadi lebih aktif. Ya, membersihkan sel-sel yang rusak, kemudian memicu produksi sel yang baru, aktivasi sistem sel dan sebagainya. Jadi hasil akhirnya apa? Tubuh kita itu sehat, lebih mudah, lebih tahan terhadap penyakit. Ya, karena kita lebih banyak sel sehat yang bekerja dengan optimal. Karena begini, ketika glukosa itu yang merupakan sumber energi utama, itu juga dia memberi makan sesuatu yang lain dalam tubuh seperti sel zombie itu. Jadi glukosa itu memberi makan juga. Jadi bukan sekedar sel sehat, tapi ayo kresek-kreseknya opo ini. Suara apa itu? Ustaz lagi sebelah ini warungan lho Pak Yai. Oh. Itu ya, warung apa itu? Warung bakso kali soto.
Melani baru baru. Bukan baru kemana kata. Nek mulai main tuku bakso jadi. Warung Makyem. Itu yang di rumah atau di pasar? Mudik di rumah Pak, jam setengah 12 pulang. Cuma tuh tengah hari nggak sampai jam 3. Jadi intinya begini. Jadi intinya itu tubuh manusia itu sel zombie yang ada di tubuh manusia itu akan mengalami kerusakan ataupun penuaan, akan mengalami mati kalau kita tidak makan. Intinya puasa gitu loh. Jadi sel-sel tua yang rusak itu, jadi mereka itu telah tertahan cukup lama, nah dia nanti akan memuntahkan limbah yang beracun itu. Sehingga ya, jadi karena sel zombie itu tidak dia kan sudah ada di dalam tubuh itu banyak sekali gitu loh. Itu yang menyebabkan orang sakit ya karena itu. Nah, jadi makanya intinya itu akibatnya kan kalau orang terlalu banyak sel zombinya itu apa? Yang terjadi itu rambut keriput kayak gitu itu, rambutnya sering rontok, keriput gitu, terus kayak asam urat, kanker, sakit, pokoknya tubuhnya jadi sakit semua gara-gara ada itu. Solusinya pokoknya puasa. Kanjeng Nabi dari dulu itu udah nyuruh puasa, itu kan sebenarnya manfaatnya sangat besar sekali. Ya. Sangat besar sekali itu. Walah ngomong suaranya keset-keset. Arab diajari ben sehat kok malah keset-keset terus iki pengen sehat tau ora iki. Monika gitu. Ayo rumah saku kan biar sehat dengan cara sebagaimana ditadabur. Kenapa santri keker seger itu kan karena harus ada pertimbangan fisik. Ya semacam jenengan nyepeda mendino itu kan semuanya penting itu. Nah gitu. Jadi kalau ilmuwan itu yang betul-betul punya ilmu pengetahuan itu mereka itu menyadari, faham ya makna puasa, bahwa puasa itu betul-betul memutuskan pasokan glukosa ya, dan pasukan zombie tadi yang merusak tubuh itu ya, sehingga mereka itu bisa hilang kekuatannya. Jadi ketika makanan itu melimpah di tubuh kita, itu menyimpan energi itu berlebih dalam bentuk lemak di tubuh, di bawah kulit dan sekitar organ tubuh yang dalam ya. Jadi ketika makanan itu itu kan tersimpan dalam tubuh kan, lemak tersebut akhirnya dikirim ke hati, diubah menjadi sumber bahan bakar alternatif. Itu namanya itu namanya itu keton namanya. Jadi kalau umpamanya orang kebanyakan makan kan umpamanya kita makan satu piring itu menghasilkan energi yang kita pakai itu paling hanya berapa persen. Nah sisanya itu tersimpan melalui proses dikirim ke hati, diubah menjadi sumber bahan bakar alternatif. Ya, bahan bakar itu namanya keton. Jadi keton itulah yang menyediakan sumber daya energi darurat. Ya, jadi bukan hanya untuk tubuh kita tapi untuk otak kita. Nah, saat berpuasa itu yang bekerja kan itu. Ya, yang bekerja itu. Jadi puasa itu metode agar orang itu menjadi sehat. Nah, jadi jangan sampai kita ini gara-gara terjebak dalam suatu metode kemudian lupa memahami bahwa waktu puasa itu dijadikan sebuah dendam ketika buka gitu kan. Ya, sehingga kualitas kesehatan kita itu menjadi tidak baik ya. Jadi gini, kalau orang itu semakin sering puasa, intinya semakin sehat karena yang mengganggu tubuh dari sel zombie itu pada mati lama-lama gitu loh. Tapi ya bukan cuma sehari yang penyakitnya berkilo-kilo di tubuh lah, puasanya masih dinol kepengen sedang sehat ya nggak bisa. Ya kalau memang kita tahu penyakit kita organnya banyak penyakitnya ya harus sering puasa. Makanya Ramadan itu sudah disetting oleh Allah ya, diajarkan pada Rasulullah itu selama 30 hari full kita melakukan puasa, lah itu dipastikan bahwa tubuh kita insya Allah sehat. Nah gitu loh. Apalagi ditambah setelah Syawal itu ditambah meneh. Nah itu menjadikan kita terbiasa untuk mendidik organ tubuh kita menjadi lebih sehat. Yang terpenting itu puasa itu harus dipahami substansinya yang seharusnya menjadikan puasa itu tubuh kita menjadi lebih sehat. Bukan malah sebaliknya, akibat merasa lapar seharian
Akhirnya saat berbuka, dia makannya terlalu berlebihan. Ini berarti orang yang berpuasa seperti ini, itu tidak memahami substansi daripada puasa itu sendiri. Akhirnya justru menjadikan badan tambah sakit. Jadi untuk tahap awal itu puasa standar, sahur sampai buka, ya kurang lebih sekitar 12 jam lebih lah dia nggak makan. Nah ini bisa menjadikan sel-sel zombie kelaparan, nggak dapat asupan makanan dia. Lama-kelamaan sel zombie ini akan semakin hancur, menjadikan tubuh kita sehat. Kalau kita tidak puasa, kita makan, ya sel zombie itu ikut makan. Dia sudahlah ikut makan jatah makanan tubuh kita, sel sehat itu dimakan sama dia. Kemudian dia memuntahkan racun yang mengakibatkan rusaknya sel-sel baik yang ada di dalam tubuh kita. Nah itu untuk puasa standar. Kalau itu dilakukan dengan baik, ya insya Allah akan menjadikan sel-sel zombie yang merusak tubuh kita itu akan lama-kelamaan hancur dan habis, menjadikan kita insya Allah sehat. Dan kalau Anda ingin mendapatkan manfaat yang lebih dahsyat daripada itu, jadi puasa standar, nah kemudian kurang lebih 1 jam sebelum buka puasa itu, ya lakukan olahraga. Lakukan olahraga supaya terjadi pembakaran lemak secara otomatis. Nah jika ini Anda lakukan, ya maka ada yang berpendapat, ya orang-orang ahli ilmuwan itu, ya Anda akan mendapatkan manfaat yang lebih besar sekelas dengan autopagi. Ya, apa itu? Jadi sel-sel yang rusak itu tadi, sel zombie itu bisa didaur ulang secara otomatis, ya pelan-pelan menjadi sel baik yang bermanfaat untuk tubuh. Jadi dengan demikian, kalau kita bayangin puasa Ramadan selama 30 hari, kalau mau nambah lagi Syawal, itu alangkah dahsyatnya, alangkah luar biasanya manfaat yang bisa diterima oleh kita ini sebagai muslim. Sebenarnya jadi orang Islam itu nikmat banget, enak sekali, sudah dikasih resep dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan perbaikan tubuh selama 1 tahun bekerja dipakai mati-matian, dikasih kesempatan untuk melakukan recovery, perbaikan tubuh dengan cara otomatis. Itulah indahnya jadi orang Islam, menjalankan syariat Islam seperti itu. Itu diantaranya seperti itu. Saya itu punya pengalaman kurang lebih hampir 1 tahun. Saya itu setiap hari puasa. Bukanya itu 1 kali saya buka. Saat yang berbuka puasa itu saya udah niat mau sahur juga. Jadi makanya cuma waktu buka puasa doang. Nah kemudian menjelang subuh saya niat sahur, tapi sahurnya hanya minum air putih doang 1 gelas. Itu saya lakukan tuh hampir 1 tahun seperti itu. Saya nggak tahu ini model apa, saya nggak tahu. Yang jelas saat itu saya memiliki banyak komplikasi, penyakit saya banyak sekali, asam urat, pokoknya lengkap penyakit saya, banyak pernafasan, banyak sekali penyakit saya rasakan, tubuh itu nggak enak semuanya. Tapi ternyata dalam perjalanan saya kurang lebih bulan ke-4, kok saya jadi bingung, kenapa kok tulang saya yang ngilu-ngilu pada hilang semuanya ngilunya. Ya bisa dikatakan asam urat yang tadinya sakit berat itu jadi total hilang. Kemudian yang lain juga begitu, pelan-pelan pulih kembali. Saya jadi bingung, ini akibat apa? Saya nggak ngerti itu. Tapi ternyata setelah saya membuka banyak-banyak literatur, ternyata saya sedang menjalani namanya gut reset fasting. Ya, saya baru tahu kalau ternyata itu namanya gut reset fasting. Apa itu gut reset fasting? Jadi kita melakukan semacam puasa, tidak makan dalam 24 jam, makannya cuma 1 kali. Dan itu akan memiliki manfaat yang besar, yaitu meriset. Jadi tubuh kita ini kan sebenarnya banyak bakteri baik. Jadi akibat kita setiap hari makan, dari makanan yang banyak masalah juga, mengakibatkan tubuh kita jadi sakit. Sehingga banyak bakteri-bakteri jahat yang menyebabkan tubuh kita jadi sakit. Nah, dengan kita menggunakan pola makan 1 hari cuma 1 kali saja, itu ternyata melakukan setting ulang tubuh kita secara otomatis, sehingga kembali menjadi bakteri-bakteri baik saja, yang artinya kita jadi sehat. Nah itu pengalaman nyata yang saya rasakan kurang lebih hampir 1 tahun. Ibarat sepeda, jangan sepeda itu walaupun nggak rusak atau nggak enak sih, seminggu pisan diservis kan jadi jreng gitu loh, tempatnya enak, ibaratnya kan begitu. Kalau orang sering-sering puasa intinya mesti paling sehat. Jadi kalau umpamanya ibunya baru sering sakit atau apa, itu cara mengatasi pertamanya adalah perbanyak puasa. Itu cara pertama. Dasarnya di situ. Ya, setelah itu baru yang lain-lain nanti. Ya, siap. Oke lah, gitu dulu deh. Kita kok gemesek aja itu ya. Betul. Biasa. Ya iya, nanti lama-lama kan ya gitu dulu lah. Ya. Assalamualaikum. Ya, siapa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.